Kita akan membahas mengenai pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia atau yang disingkat sebagai PFII. Mengapa ini penting? Mengapa kita butuh kawasan khusus? Pemerintah menyadari bahwa untuk menarik bankir dan ekspatriat kelas atas dari London atau New York, kita tidak hanya harus menawarkan gedung perkantoran, tetapi juga gaya hidup dan fasilitas internasional. Malaysia membangun Labuan International Business and Financial Center di sebuah pulau di lepas pantai Sabah. Labuan menawarkan insentif pajak yang luar biasa murah. Namun, Labuan gagal bersaing dengan Singapura. Mengapa? Lalu, sebagai masyarakat dan pelaku ekonomi, apa yang harus kita lakukan? Halo semua, selamat datang kembali di podcast Linomics. Saya Fahlino Suib, dan di sini kita ngobrol santai tapi serius soal ekonomi Indonesia dan peran kita di dalamnya. Di episode kali ini, kita akan membahas sebuah mega proyek yang akan menentukan arah aliran uang dunia ke negeri kita. Kita akan membahas mengenai pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia atau yang disingkat sebagai PFII. Mungkin Sobat Linomics bertanya, bukankah kita sudah punya pusat finansial di Jakarta yang terletak di kawasan SCBD dan sekitarnya? Nah, disinilah letak perbedaannya. Secara definisi, PFII adalah sebuah kawasan yurisdiksi khusus yang dirancang oleh pemerintah Indonesia untuk menjadi pusat aktivitas jasa keuangan bertaraf global. Bayangkan, sebuah kawasan eksklusif di dalam wilayah Indonesia. Di kawasan ini, gedung-gedungnya diisi oleh bank-bank raksasa dunia, manajer investasi global, hingga perusahaan teknologi finansial multinasional. Mereka beroperasi, memindahkan triliunan rupiah setiap harinya. Namun, dan ini yang paling menarik, mereka tidak sepenuhnya tunduk pada aturan hukum bisnis konvensional di Indonesia. Mereka memiliki aturan hukum sendiri yang berstandar internasional. Itulah gambaran sederhana dari PFII. Tujuan pembentukan PFII adalah menciptakan ekosistem bisnis dan hukum yang modern agar Indonesia bisa bersaing head-to-head dengan raksasa keuangan Asia lainnya seperti Singapura, Hong Kong, dan Tokyo. Pertanyaan besarnya adalah, mengapa ini penting? Mengapa kita butuh kawasan khusus? Mari kita lihat data. Saat ini di tahun 2026, produk domestik bruto atau PDB Indonesia berada di kisaran 1,4 triliun dolar Amerika Serikat. Kita adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Populasi kita lebih dari 280 juta jiwa dengan jumlah kelas menengah yang besar. Namun, ada sebuah isu besar. Untuk membiayai pembangunan infrastruktur, transisi energi hijau, dan hilirisasi industri hingga tahun 2045, kita membutuhkan dana ribuan triliun rupiah. Kalau hanya mengandalkan dana anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan perbankan nasional saja, dana tersebut tidak akan cukup. Kita butuh tambahan dana dari investasi asing. Masalahnya, investor global seperti pemegang dana pensiun dari Eropa atau pengusaha dari Timur Tengah seringkali ragu untuk memarkir uangnya di Indonesia dalam jangka panjang. Mengapa? Karena menurut kacamata mereka, kepastian hukum bisnis dan penyelesaian sengketa di Indonesia masih dianggap berbelit-belit. Jika terjadi sengketa bisnis, proses pengadilan bisa memakan waktu bertahun-tahun. Disinilah PFII masuk dengan menawarkan ekosistem bisnis yang ramah kepada investor dan kepastian hukum yang sesuai dengan aturan internasional. Tujuan utama PFII adalah menarik modal asing. Pemerintah menargetkan aliran dana antara 300 triliun hingga 500 triliun dari lembaga keuangan global. Dana ini nantinya bisa disalurkan untuk membiayai proyek-proyek strategis nasional kita. Lalu, mengapa harus sekarang? Saat ini, kita berpacu dengan waktu. Kita sedang menikmati yang namanya bonus demografi, masa di mana penduduk usia produktif kita sangat berlimpah. Masa emas ini akan tertutup di sekitar tahun 2030-an.
Jika dalam dekade ini kita gagal menarik investasi besar-besaran untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas tinggi, kita berisiko terjebak dalam middle income trap atau jebakan negara berpendapatan menengah. PFII adalah salah satu upaya yang sedang dibangun pemerintah agar kita bisa melompat menjadi negara maju. Pertanyaan berikutnya, sudah sejauh mana rencana ini berjalan? Persiapan pembentukan PFII bukan sekedar wacana. Payung hukum besarnya sudah ada, yaitu di dalam revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Undang-Undang P2SK. Di pertengahan tahun 2026 ini, pemerintah sedang menyelesaikan aturan turunannya. Salah satu perdebatan paling menarik adalah soal lokasi. Awalnya, banyak pihak mengira pusat keuangan ini akan dibangun di Jakarta sebagai pusat bisnis tradisional atau di Ibu Kota Nusantara IKN di Kalimantan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan arah yang berbeda. Pemerintah menyadari bahwa untuk menarik bankir dan ekspatriat kelas atas dari London atau New York, kita tidak hanya harus menawarkan gedung perkantoran, tetapi juga gaya hidup dan fasilitas internasional. Saat ini, kandidat terkuat untuk lokasi PFII justru berada di Bali, khususnya di kawasan ekonomi khusus seperti Kura-Kura dan Sanur. Bali dianggap memiliki infrastruktur pariwisata yang mapan, fasilitas kesehatan dan sekolah internasional yang memadai, serta daya tarik lifestyle yang disukai oleh ekspatriat global. Nantinya, kawasan ini tidak akan dikelola oleh kementerian biasa, melainkan oleh sebuah badan khusus bernama Dewan Pusat Finansial Internasional Indonesia yang bersifat independen. Untuk memahami bagaimana PFII akan beroperasi, kita harus belajar dari sejarah. Indonesia bukanlah negara pertama yang mencoba membuat tanda kutip negara di dalam negara untuk urusan finansial. Mari kita lihat cerita sukses terbesar di abad 21 ini. Dubai International Financial Center yang berada di Uni Emirat Arab. Sebelum DIFC ada, Uni Emirat Arab menggunakan hukum perdata Islam dan sipil atau civil law. Investor barat enggan masuk. Apa yang Dubai lakukan? Mereka membangun kawasan ekonomi khusus seluas 110 hektar dan di dalam kawasan itu mereka menggunakan hukum Inggris atau English Common Law. Mereka bahkan menyewa hakim-hakim pensiunan dari Inggris, Singapura, dan Hong Kong untuk memimpin pengadilan bisnis di dalam kawasan tersebut. Hasilnya luar biasa. Dubai kini menjadi pusat keuangan terpenting di Timur Tengah, menyedot ribuan perusahaan multinasional. Kepastian hukum adalah kuncinya. Namun, tidak semua cerita berakhir indah. Mari kita menyeberang ke negara tetangga kita yaitu Malaysia. Pada tahun 1990-an, Malaysia membangun Labuan International Business and Financial Center di sebuah pulau di lepas pantai Sabah. Labuan menawarkan insentif pajak yang luar biasa murah. Namun, Labuan gagal bersaing dengan Singapura. Mengapa? Salah satunya karena lokasinya terlalu terisolasi. Infrastruktur kotanya tidak mendukung gaya hidup para bankir elit dunia, dan regulasinya pada akhirnya dianggap hanya sebagai surga pajak atau tax haven tanpa memberikan nilai tambah ekonomi yang real bagi daratan utama Malaysia. Labuan menjadi kota mati secara finansial dibandingkan target awalnya. Dari dua contoh ini, kita harus belajar. Menawarkan pajak murah saja tidak cukup. Kita harus menyediakan ekosistem hukum yang kredibel seperti di Dubai dan lokasi yang memiliki daya tarik tinggi untuk ditinggali yang menjelaskan mengapa Bali menjadi opsi yang logis. Artinya, membangun pusat finansial internasional ibarat bermain api. Menghangatkan jika dikendalikan. Menghanguskan jika dibiarkan. Ada risiko dan tantangan besar yang mengintai. Risiko pertama adalah tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dengan masuknya triliunan dana asing dengan prosedur yang dipermudah, kawasan ini bisa dimanfaatkan oleh sindikat kejahatan global, oligarki nakal, atau penghindar pajak untuk mencuci uang kotor mereka. Jika Indonesia masuk dalam daftar hitam Financial Action Task Force, maka reputasi finansial negara kita bisa hancur. Risiko kedua adalah dualisme hukum. Menerapkan hukum internasional di satu wilayah, sementara wilayah Indonesia lainnya masih menggunakan hukum nasional, bisa menimbulkan gesekan konstitusional.
Misal, bagaimana jika perusahaan yang beroperasi di dalam PFII bersengketa dengan perusahaan lokal di luar kawasan? Ini butuh sinkronisasi aturan yang sangat hati-hati. Resiko ketiga adalah ketimpangan ekonomi. Jika tidak dikelola dengan baik, PFI hanya akan menjadi menara gading, menjadi tempat orang asing menikmati pajak rendah dan fasilitas mewah, sementara masyarakat di sekitarnya hanya menjadi penonton atau pekerja kasar. Oleh karena itu, langkah mitigasi sangat krusial. Pemerintah perlu memastikan bahwa lembaga pengawas di PFII berkolaborasi ketat dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dan Interpol. Selain itu, harus ada klausal kewajiban transfer pengetahuan atau knowledge transfer dan kuota pekerja profesional bagi warga negara Indonesia agar kita tidak menjadi tamu di rumah sendiri. Kita tidak ingin sekadar menjadi pasar tempat orang asing menjual produk, tetapi kita ingin menjadi tuan rumah tempat modal dunia itu diparkir dan dikelola. Pada akhirnya, ketika uang triliunan masuk ke Indonesia, akan tercipta efek domino. Perusahaan-perusahaan yang bergabung dalam PFII akan butuh akuntan, butuh ahli IT, butuh pengacara korporasi, konsultan komunikasi, hingga bisnis pendukung seperti restoran kelas atas, properti, dan logistik. Lalu, sebagai masyarakat dan pelaku ekonomi, apa yang harus kita lakukan? Pertama, tingkatkan kapasitas diri. Jika Anda mahasiswa, pekerja profesional, atau pengusaha, mulailah beradaptasi dengan standar global. Menggunakan bahasa Inggris dalam bisnis bukan lagi nilai tambah, melainkan syarat wajib. Jika Anda bergerak di bidang hukum, pelajari hukum kontrak internasional atau common law. Jika di bidang IT, pelajari keamanan cyber keuangan. Yang kedua, tingkatkan literasi finansial. PFII diharapkan akan meningkatkan pendalaman sektor keuangan kita. Semakin maju sektor keuangan sebuah negara, produk keuangan yang ditawarkan pun akan semakin rumit. Akan banyak produk investasi baru bermunculan. Jangan mudah terjebak hanya karena fear of missing out atau FOMO atau ikut-ikutan investasi tanpa paham risikonya. Masyarakat harus cerdas membedakan mana investasi real dan mana penipuan berkedok perusahaan internasional. Ketiga, ambil peluang bisnis pendukung. Bagi pelaku UMKM, lihatlah ini sebagai terbukanya pasar baru. Komunitas ekspatriat dan kelas menengah atas yang bekerja di ekosistem PFII adalah target pasar yang memiliki daya beli tinggi. Tingkatkan kualitas produk dan jasa Anda ke standar premium. Sebagai kesimpulan, pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia adalah langkah berani, ambisius, sekaligus penuh risiko. Ini adalah upaya kita memotong kompas birokrasi dan masalah hukum di masa lalu demi menarik modal yang sangat dibutuhkan untuk membangun masa depan. Keberhasilannya akan bergantung pada eksekusi. Apakah kita bisa menjadi seperti Dubai yang tegas dan profesional, atau layu sebelum berkembang karena salah urus. Terima kasih Sobat Linomics, tetap semangat, tetap optimis. Sampai jumpa di episode berikutnya, saya Fahlino Suib.